Astagfirullah. Tatapan mata Praha langsung tajam menatap Aisyah. Wajahnya berubah gelap, rahangnya mengeras. Kata-kata dan perilakumu mencerminkan siapa dirimu. Hardik Praha tegas. Praha menatap Hemira, lalu menatap semua orang di ruangan. Kami pamit. Hemira menoleh sejenak, menatap rumah itu untuk terakhir kali. Semoga Allah melembutkan hati kalian, bisiknya pelan sebelum akhirnya menutup pintu di belakang mereka. Di ruang keluarga, suasana masih terasa panas meski pengantin baru telah meninggalkan rumah. Aroma permusuhan terasa begitu pekat di udara. Zishan melangkah mantap ke arah Andika yang duduk santai di sofa sambil menyeruput teh, seolah tidak terjadi apa-apa. Dua pria parubaya itu kini berdiri hanya berjarak 2 langkah. Dua besan yang dipersatukan oleh akad, namun tidak oleh hati. Anakku Praha sudah menepati janjinya. Memberikan mahar sesuai permintaanmu. Bahkan lebih besar dari yang kau minta, ujar Zishan dengan nada tenang tapi tegas. Andika mendongak, menyipitkan mata sambil tertawa kecil. Tawanya terdengar sinis, mencemooh. Mau dia memberikan mahar yang lebih besar pun aku tidak peduli. Karena aku tahu, Letnan Kere seperti dia pasti mendapatkan uang besar dari cara haram. Detik itu juga, tangan Zishan mengepal. Rahangnya mengeras. Napasnya tertahan, mencoba tidak terpancing. Tapi ucapan Andika benar-benar seperti bisa ular mematikan dan menyebar seperti racun. Jaga ucapanmu, Pak Andika yang terhormat, ucap Zishan perlahan, tapi penuh tekanan. Tatapan matanya tajam menembus. Terserah dengan penilaianmu. Tapi aku yang lebih tahu siapa anak laki-lakiku. Ia bekerja jujur, mengandi untuk negeri ini. Mana sempat mencari orang haram. Andika berdiri dari duduknya, menatap Zishan tanpa rasa bersalah. Dan aku juga lebih tahu bagaimana kelakuan anakmu waktu itu. Terlalu berani, tidak tahu diri dengan masuk berduaan di kamar bersama anak kami. Zishan menggeleng pelan, tersenyum tipis. Apa maksudmu, anak kami? Kalian sendiri yang memperlakukan Hemira seperti pembantu. Seperti beban. Apa pantas seperti itu? Bawa saja anak tidak berguna itu. Aku tidak membutuhkannya lagi. Lagi pula dia tidak memberikan apa-apa pada keluarga ini. Malah jadi benalu. Sahut Andika, kini suaranya meninggi dan menggema di seluruh ruangan. Zishan tetap menatapnya lurus. Ia tak mau kalah. Aku harap kau tidak mengusik mereka. Apalagi sampai mengganggu Hemira lagi, ujarnya dengan nada lebih dingin. Andika berdeci. Mengganggu. Hah. Dia yang mengganggu rumah ini dengan kehadirannya. Zishan menghela napas. Aku harap Tuhan segera memberikan kalian hidayah. Andika mendekat 1 langkah. Mertua Kere sepertimu bisa apa selain mengemis pada kami nantinya. Status keluarga ini jelas tak setara. Kami keluarga terpandang, kaya, disegani. Sementara kalian, hanya rakyat jelata. Tiba-tiba tangan hangat Milda menarik lengan suaminya. Ia berdiri di samping Zishan, wajahnya masih tenang, tapi jelas terlihat bahwa ia berusaha menahan emosi. Mas, sudah. Ayo kita pergi dari sini. Tidak berguna meladeni orang tidak punya hati begini, ucap Milda lirih namun tegas. Semua keluarga juga sudah pada pulang. Jangan berlama-lama di sini. Jangan biarkan hati kita dikotori oleh ucapan orang-orang yang tak mengenal rasa syukur dan empati terhadap orang lain. Rumala, yang sejak tadi duduk di sudut ruang, ikut berdiri. Tatapan matanya terlihat sinis. Pandangannya langsung menohok ke arah Milda. Justru kalian ini yang mengotori rumah ini. Rasanya aku jijik besanan dengan kalian. Miskin,
Kere dan pasti melarat. Semburnya lantang. Milda memandang Rumala dengan sorot tajam. Tapi senyumnya tetap terjaga. Benarkah? Kalian merasa jijik bukan karena adanya kami di sini, katanya halus. Tapi karena hati kalian sudah terlalu penuh kebencian untuk bisa merasakan belas kasih. Sangat miris. Lebih baik miskin harta, daripada miskin adab. Lanjut Milda. Rumala mencibir keras. Dasar perempuan miskin, sok suci kalian ini. Semua yang kalian kendarai hari ini pasti hasil menyewa. Zishan menoleh ke istrinya. Sudah, sayang. Tidak ada gunanya meladeni mereka. Hanya akan mengotori hati kita saja. Yang waras ngalah. Tapi aku belum selesai. Seru Rumala. Zishan mengangkat tangan. Kami sudah selesai. Kalian. Entahlah, semoga nanti saat kalian menyadari, kalian tidak menyesali apa yang kalian buang hari ini. Anak yang kalian buang itu akan jadi penolong untuk kalian. Mereka lalu berbalik, melangkah keluar rumah. Langkah mereka tegap dan tenang, membawa martabat yang tak bisa dibeli dengan uang sekalipun. Andika masih berdiri, menatap kepergian mereka dengan mata sempit. Sombong sekali keluarga Kere itu. Berani sekali mereka, gumamnya pelan. Harusnya papa kasih paham keluarga miskin itu. Naik mobil hasil nyewa aja sombong banget, celetuk Aisyah. Bener apa yang dibilang Aisyah, Pak. Keluarga Letnan Kere itu harus tahu siapa papa. Rumana tidak mau kalah. Apalagi saat mengingat Milda membalas semua cemoohannya. Mas, kamu duluan aja. Aku mau ambil tasku yang ketinggalan di sofa belakang, ujar Belva sambil menepuk ringan bahu suaminya. Ya udah. Mau aku temenin nggak? Tanya Raisaka, mengangkat alis, sedikit khawatir. Belva menggeleng cepat. Gak usah, Mas. Aku cuma sebentar aja kok. Abis itu aku nyusul ke depan. Raisaka menatap mata istrinya sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Hati-hati, ya. Mas tunggu di mobil. Belva tersenyum singkat dan membalas anggukan suaminya. Ia lalu berbalik, melangkah kembali ke ruang belakang rumah besar milik keluarga Andika. Kakinya melangkah hati-hati, menyusuri rumah yang mulai senyap. Aroma wangi dan bekas masakan masih tercium samar. Para tamu telah pergi, menyisakan rumah yang nyaris kosong dan dingin. Ia masuk ke ruang keluarga, melihat tas kecil berwarna krem miliknya tergeletak di atas sofa panjang. Alhamdulillah masih di sana. Belva menghela napas lega dan mengambilnya. Tangannya menyusuri isi tas, memastikan semua barang sudah lengkap. Untungnya gak ada yang hilang dan masih lengkap semua isinya. Setelah yakin tak ada yang tertinggal, Belva berbalik dan melangkah kembali ke arah pintu keluar. Langkahnya santai, namun ketika hampir mencapai ambang pintu depan, sesuatu membuatnya berhenti. Tumit heelsnya terasa menginjak benda kecil dan keras. Apa ini? Gumamnya pelan. Ia menunduk, alisnya mengerut. Di lantai marmer putih itu, sebuah benda kecil tampak berkilau terkena cahaya dari lampu gantung. Kalung. Desis Belva. Matanya membulat. Tangannya dengan cepat membungkuk, meraih benda mungil itu. Jemarinya menggenggam kalung perak tipis dengan liontin berbentuk bintang yang begitu familiar. Belva menatap liontin itu dalam diam, napasnya mulai memburu. Dek. Jantungnya berdebar hebat. Perlahan tangan kirinya mulai gemetar. Mata Belva membelalak saat melihat dengan jelas ukiran kecil di liontin bintang mungil yang terukir di tengahnya. Liontin ini, bisiknya, nyaris tak terdengar. Liontin milik Nala. Anakku. Dalam sekejap, kenangan mengalir deras di kepalanya.
Ia ingat betul saat dirinya membeli liontin kecil itu di toko perhiasan, 2 hari sebelum Nala menghilang. Liontin mungil itu adalah hadiah pertamanya untuk sang bayi, tapi kalung itu menghilang bersamaan dengan menghilangnya Nala. "Kenapa bisa ada di sini?" ucap Belva lirih, tubuhnya gemetar. Belva menoleh ke sekeliling, suasana mendadak terasa hening. Dadanya bergemuruh. Perasaannya tak karuan. Jemarinya meremas liontin itu dengan kuat. Apa mungkin Nala pernah ada di sini? Pikirnya panik. Atau, "Belva, sayang." Suara Raisaka memanggil dari arah luar. Belva tersentak. "Iya, Mas." Jawabnya, cepat menyimpan liontin itu ke dalam tas. Wajahnya berubah tegang. Ia segera berjalan keluar, namun kali ini langkahnya terasa berat. Banyak pertanyaan yang membebani pikirannya. Kenapa liontin Nala ada di rumah keluarga Andika? Apakah mereka tahu sesuatu? Atau jangan-jangan benar? Batinnya lirih. Begitu sampai di luar, Raisaka yang berdiri bersandar di mobil langsung menoleh pada Belva. "Kenapa lama sekali?" tanya Raisaka sambil membukakan pintu mobil untuk istrinya. "Aku mencari-cari tasku, Mas. Ternyata jatuh di bawah kolong sofa," jawab Belva gugup. Raisaka memperhatikan wajah istrinya yang tampak berbeda. "Kok bisa?" Belva memaksa tersenyum. "Nggak tahu, Mas. Ayo pulang." "Kenapa? Kamu menemukan sesuatu di dalam?" Belva terdiam, ia menatap suaminya yang sedang menaruh curiga padanya. "Kamu nemuin sesuatu?" tanya Raisaka sekali lagi. "Enggak, Mas," jawab Belva gugup. "Aku cuma ambil tas aja kok di dalam." Langkah Raisaka mendekat, menelisik wajah sang istri yang memang terlihat gugup di depannya. "Coba mana sini benda yang kamu temuin di dalam tadi. Mas mau lihat." Pernyataan Raisaka jelas membuat Belva tersentak kaget. Bagaimana suaminya bisa tahu? "Mas." Raisaka tersenyum, mengangguk pelan pada Belva. "Kamu gak bisa bohong, sayang. Mas lihat kamu nemuin sesuatu di dalam. Jangan bergerak sendiri. Itu yang sering Mas katakan sama kamu kan?" "Maaf, Mas. Aku cuma takut kalau semua bukti yang aku temuin ini malah disalahgunakan." "Justru itu, sayang. Jangan gegabah dan bergerak sendirian. Ini bukan masalah kecil, tapi masalah besar yang harus dipecahkan secara teliti." Belva mengangguk, ia menunduk. Lalu, satu tangannya membuka tas kecil miliknya demi mengambil kalung itu. "Waktu ambil tas di dalam, aku nemuin kalung ini, Mas." Dan, Belva menjeda kalimatnya, menarik napas dalam. "Kalung ini milik Nala." Raisaka menerima kalung yang diberikan oleh Belva, lalu mengangkatnya. Kedua matanya memperhatikan dengan teliti. Benar apa yang dikatakan Belva, kalung dengan liontin bintang ini memang milik Nala waktu kecil. Ia sendiri yang mengantarkan istrinya. "Kita gak boleh gegabah, harus dengan rencana yang matang, sayang. Ini bukan masalah kecil yang bisa kita selesaikan dalam waktu sehari. Kalau kita salah langkah endingnya pasti buruk." Helaan napas pelan meluncur dari bibir Belva. Jujur, ia hanya terlalu senang karena semua petunjuk mengarah pada rumah Andika. Kalau ternyata Nala ada di rumah mertua Praha. Apa mungkin Nala itu salah satu dari anak mereka, Mas? Tanya Belva. Sepasang matanya menatap lurus ke arah Raisaka meminta kepastian tentang liontin dan juga mata milik Aisyah. "Sekarang Mas gak bisa kasih jawaban atas pertanyaan kamu, sayang. Apalagi, kita belum melakukan apapun untuk ini. Semoga saja semua petunjuk ini menjadi jalan awal kita menemukan Nala."
Tangan Raisaka terangkat, menarik tubuh istrinya dan mendekapnya erat. Sabar sedikit lagi, iya. Tetap berjalan sesuai dengan arahanku. Kalau sudah ada jawabannya, kita tinggal mengatur rencana. Oke. Sampai kapan, Mas? Kita sudah cukup lama menunggu. Dekapan Raisaka semakin erat. Rasanya tidak tega melihat Belva selalu terpuruk seperti ini. Sebagai suami, ia pun tak sanggup membiarkan Belva begini. Beri Mas waktu, kita akan tahu hasilnya. Nanti malam Mas akan menghubungi Papi Raiden. Belva mengangguk, membalas pelukan Raisaka. Temukan Nala untukku, Mas. Dia sudah ada di sekitar kita. Aku yakin, Mas. Perasaan seorang ibu gak pernah keliru. Iya, sayang. Kita pasti menemukan Nala. Sahut Raisaka. Membawa Belva masuk ke dalam mobil. Praha sudah lebih dulu sampai di kediaman kedua orang tuanya. Tas milik Hemira memang sengaja ia niatkan di dalam mobil. Kita di sini sehari. Besok baru ke asrama, karena masih ada yang harus direnovasi dikit. Kata Praha setelah turun dari mobil. Iya, Bang. Hemira mengedarkan pandangan. Ini rumah. Rumah Mama Milda dan Ayah Zishan. Kenapa? Hemira menggeleng, meski tidak bisa melihat. Ia yakin jika rumah mertuanya sangat menyenangkan dan nyaman. Ayo masuk. Ayah sama Mama sebentar lagi nyampe. Iya, Bang. Praha menghentikan langkah. Kamu mau bawa tasmu ke dalam nggak? Gak usah, Bang. Di tas ini udah ada baju gantinya kok. Nanti malah ngerepotin. Ya udah. Praha melangkah lebih dulu dan tepat di ambang pintu ia berbalik. Menunggu Hemira. 2 tangga di depanmu. Seru Praha, sebab sadar jika Hemira belum hafal area rumahnya. Tongkat Hemira menuntun gadis itu untuk berjalan, dibantu oleh suara Praha di ujung sana. 2. Kita langsung ke kamar aja. Ada di lantai. Lantai 2. Hemira bertanya dengan ekspresi terkejut. Kenapa? Hemira menggeleng. Enggak kenapa-kenapa, Bang. Cuma nanya aja. Maaf. Keduanya kemudian berjalan menuju kamar Praha yang terletak di lantai atas menggunakan lift. Kayaknya Bang Praha bukan dari keluarga miskin. Keluarganya pasti bukan keluarga sembarangan. Gak seperti yang dituduhkan Papa Andika, batin Hemira. Jujur, Hemira terlalu penasaran dengan latar belakang keluarga Praha. Apalagi, saat Praha mampu memenuhi mahar yang disebutkan Andika dan malah melebihi ekspektasi sang ayah. Tak lama mereka sampai di kamar milik Praha. Kalau kamu mau istirahat di kasur sana, aku bisa di sofa. Gak usah, Bang. Biar Hemira aja yang di sofa. Ini kan kamar abang. Hemira cuma tamu. Kata-kata tamu yang disematkan Hemira membuat Praha tercenung. Gak apa-apa, kamu aja yang di kasur. Aku biar di sofa. Gak, kalimat Hemira terjeda, sebab Praha lebih dulu memotong. Tidak ada bantahan, Hemira. Kamu di kasur, aku di sofa. Hemira langsung terdiam, detik berikutnya ia mengangguk mengiyakan. Kalau mau membersihkan diri dan ganti pakaian, kamar mandi ada di sebelah kanan. 4 langkah dari tempat tidur. Ganti baju bisa di walk-on closet. Sekitar 6 langkah dari kamar mandi. Praha menyebutnya dengan detail. Membuat Hemira tersenyum di balik cadarnya. Aku keluar dulu. Kamu bisa istirahat dan berganti pakaian. Iya, Bang. Praha melangkah, tepat di ambang pintu ia menoleh saat Hemira memanggilnya. Ya, terima kasih, Bang. Untuk apa? Tanya Praha, nadanya terdengar dingin.
Sudah rela menikahi gadis buta sepertiku, jawab Hemira lalu melangkah menuju kamar mandi. Meninggalkan Praha yang masih termenung di ambang pintu kamar. Malam harinya, keluarga Zishan berkumpul untuk makan malam. Hemira masih terlihat canggung di antara mereka. Makan yang banyak, nak. Setelah menikah harus banyak tenaga untuk suami, goda Milda pada menantunya. Iya, tante. Kok panggil tante? Kamu bisa panggil mama mulai sekarang. Jangan sungkan, ya. Milda mengusap lengan Hemira. Gadis cantik dengan balutan cadar itu menunduk malu. Kalian gak pengen nginep beberapa hari lagi di sini? Tanya Zishan. Praha menggeleng. Gak, ya. Praha dan Hemira langsung pindah ke asrama. Lagi pula asramanya sudah ready untuk ditinggali. Oh, ya sudah kalau emang ini sudah keputusan kalian berdua. Ayah harap kalian hidup rukun dan bahagia menjalani rumah tangga ini. Praha dan Hemira terdiam, saling berperang dengan pikiran masing-masing. Ayah tahu kalau ini bukan pernikahan yang diinginkan. Tapi, ayah berharap kalian bisa cepat beradaptasi dengan situasi ini. Karena pernikahan tidak bisa dianggap main-main. Kata Zishan. Memberikan sedikit petuah. Iya, ayah. Jawab Praha dan Hemira serempak. Milda menatap lurus Praha, lalu berlalu ke Hemira. Ada perasaan iba melihat gadis cantik di depannya ini. Mau mama bantu, nak? Tanya Milda. Saat Hemira kesulitan mengambil lauk. Gak usah, ma. Insya Allah Hemira bisa. Maaf, jadi membuat tidak nyaman. Sahutnya merasa bersalah. Praha menghela napas kasar, ia memejamkan mata sejenak. Sulit sekali rasanya menerima gadis ini menjadi istriku. Hatiku masih tetap ada Nala. Batinnya. Andika duduk di balkon kamar sambil menerima telepon dari seseorang. Ia memerintahkan asistennya untuk mencari tahu latar belakang keluarga Praha. Malam, bos. Kami sudah menemukan info tentang keluarga besar Praha beserta orang-orang di sekelilingnya. Katakan apa yang kalian temukan. Jangan ada yang terlewat. Asisten yang diperintahkan Andika langsung menceritakan semuanya. Membuat Andika terkejut setengah mati. Kalian tidak sedang menipuku kan? Tanya Andika. Masih denial dengan fakta yang sudah ia ketahui sekarang. Mana mungkin kami berani berbohong, bos. Keluarga Praha bukan keluarga sembarangan. Mereka memiliki peternakan sapi yang jumlahnya ribuan, bos. Termasuk pabrik susu yang mereka kelola. Mereka juga termasuk bagian dari keluarga Wijaya Kusuma. Wajah Andika seketika berubah pucat, tidak menyangka jika di balik kesederhanaan Praha menyimpan kekayaan yang melimpah. Bahkan, keluarga Praha melebihi Andika yang hanya memiliki perusahaan kecil. Satu lagi info yang kami dapatkan, bos. Apa? Sebutkan. Salah satu dari keluarga Wijaya kehilangan anak dan cucu yang bernama Surinala. Mereka mencari keberadaan anak perempuan itu. Surinala. Dia anak dari dokter kandungan terkenal di rumah sakit Wijaya. Termasuk salah satu pewaris kekayaan kakeknya yang bernama Arfagan Wijaya Kusuma. Siapa nama ayah dan ibu mereka? Tunjukkan padaku foto mereka. Ayah dan ibunya bernama Raisaka Artawijaya dan Belva Harleyava, bos. Aku akan kirimkan foto mereka. Segera kirimkan. Tak lama, sebuah gambar terlihat di pesan chat yang dikirimkan asisten Andika. Sepasang mata Andika memicing. Mengingat wajah Raisaka dan Belva. Aku seperti tidak asing dengan wajah ini. Andika memperhatikan dengan teliti. Wajah itu sembari terus mengingatnya. Mereka yang terus melihat ke arah Aisyah di pernikahan Hemira. Atau jangan-jangan,